Setelah itu, ketika gadis tersebut disadarkan ketiga kalinya, Akala pun mengambil sebuah batu lalu menghantam kepala gadis tersebut sampai mati. Selamat datang di channel Coco Sandy. Topik yang akan kita bahas kali ini bertema mengenai serial killer atau pembunuh berantai. Pembunuh berantai yang akan kita bahas kali ini bernama Rodney James Alcala atau sering disebut sebagai The Dating Game Killer. Kenapa namanya The Dating Game Killer? Apakah para korbannya dibunuh ketika mereka kencan? Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, nggak usah berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Rodney James Alcala lahir pada tahun 1943 di Texas. Semasa kecilnya, Alcala ini harus mengalami hal pahit, yaitu ketika ayahnya meninggalkan keluarga kecilnya, meninggalkan Alcala beserta ibu dan saudara perempuannya. Kemudian setelah itu, pada umurnya yang ke-12, Alcala dan keluarganya pindah dari Texas menuju Los Angeles. Kemudian keluarga tersebut hidup bahagia di sana sampai pada umurnya yang ke-17 tahun, Alcala pun memutuskan untuk masuk ke tentara Amerika Serikat, mengabdikan dirinya ke sana. Alcala hanya bertahan 4 tahun di camp tersebut. Kenapa? Karena pada suatu hari Alcala ini tiba-tiba mengalami mental breakdown. Dia ini mengalami depresi yang sangat berat sehingga pekerjaannya di camp tentara tersebut terganggu. Atasannya pun menyarankan Alcala untuk mengecek dirinya ke dokter yang ada di sana. Nah, dokter psikiater yang ada di sana pun akhirnya melakukan tes terhadap Alcala dan mendapati bahwa Alcala ini mengidap penyakit antisosial. Penyakit antisosial itu beda dengan seorang introvert ya. Kalau antisosial itu bukannya dia nggak bersosialisasi, tapi lebih kepada orang yang tidak memiliki empati. Jadi tindakan apapun yang akan dilakukan orang tersebut, dia tidak pernah memikirkan keadaan sekitarnya. Nah, penyakit ini menjadi tanda-tanda awal seseorang itu mengidap penyakit psikopat. Kemudian setelah Alcala keluar dari camp tentara, ia pun melanjutkan hidupnya dengan bersekolah di UCLA mengambil jurusan seni. Kemudian pada tahun 1968, Alcala pun lulus dari sekolah tersebut. Nah, pada tahun itu juga Alcala melakukan tindakan kriminal pertamanya. Pada suatu hari, ada seorang gadis kecil berumur 8 tahun bernama Tali Shapiro. Dia ini sedang berjalan dari rumahnya menuju sekolahan. Secara tidak sengaja, Alcala melihat gadis tersebut sedang berjalan sendirian. Nah, tanpa berpikir panjang, Alcala pun menghampiri gadis kecil tersebut. Ketika sudah berada di sebelah Tali, Alcala pun membuka jendela mobilnya, lalu menawari tumpangan kepada Tali untuk mengantarkannya ke sekolah. Namun karena gadis kecil ini sudah dididik oleh orang tuanya untuk tidak berdekatan dengan orang asing, dia pun menolak ajakan tersebut. Alcala pun tidak habis akal. Dia pun mengatakan kepada Tali bahwa Alcala ini adalah kerabat dari orang tuanya. Nah, karena gadis kecil ini masih polos, dia pun mempercayai apa yang dikatakan Alcala, lalu dia pun secara sukarela naik ke atas mobil Alcala. Namun beruntung saat itu ada seorang laki-laki yang melihat kejadian tersebut. Karena dia merasa curiga, laki-laki tersebut mengikuti mobil dari Alcala. Kemudian perjalanan Alcala pun berakhir pada sebuah apartemen di daerah DeLongspre Avenue. Laki-laki yang mengikuti Alcala tadi tanpa berpikir panjang langsung menelepon polisi mengatakan bahwa ada penculikan seorang gadis di apartemen tersebut. Nah, masuk di apartemen Alcala, ketika Tali melangkahkan kakinya masuk ke apartemen tersebut, tanpa berpikir panjang Alcala langsung mengambil sebuah besi. Lalu dia memukulkannya kepada Tali sehingga dia terkapar. Setelah itu, Alcala pun langsung memperkosa gadis malang tersebut. Tak selang beberapa lama setelah kejadian tersebut, polisi pun sampai di apartemen dan langsung mengetuk pintu kamar dari Alcala. Alcala yang sadar bahwa ada kedatangan polisi di situ, dia pun langsung loncat dari jendela belakang apartemennya. Polisi yang tidak mendapatkan jawaban dari dalam kamar tersebut tanpa berpikir panjang langsung mendobrak pintu dan mereka mendapati ada seorang gadis yang sudah terkapar lemas. Setelah kejadian tersebut, polisi pun langsung menetapkan Alcala masuk ke dalam list 10 orang paling dicari di Los Angeles saat itu.
Alcala yang merasa sudah tidak bisa tinggal di kota tersebut, akhirnya dia pun kabur ke daerah timur dari Amerika. Dia kemudian lari ke New York University, bekerja di sana dengan nama samaran yaitu John Berger. Pada tahun 1971, Alcala ini dipercaya telah membunuh seorang pramugari bernama Cornelia Greeley di apartemennya di Manhattan. Alcala membunuh wanita itu dengan menggunakan stocking miliknya. Dia mencekik leher dari Cornelia sampai meninggal. Pada tahun itu juga ada 2 orang anak yang mengikuti camp seni di mana Alcala bekerja. Nah, 2 orang anak ini menyadari Alcala ini mirip dengan sketsa wajah yang diterbitkan oleh polisi. Tanpa berpikir panjang, kedua anak ini pun melaporkan Alcala kepada polisi. Pak polisi, ada orang yang mirip dengan orang yang kalian cari. Tak berselang lama setelah kejadian tersebut, Alcala pun akhirnya tertangkap oleh polisi. Dan Alcala pun diadili di California. Namun saat Alcala akan diadili, keluarga dari Tali Shapiro menolak untuk hadir di persidangan karena mereka sudah pindah ke Meksiko setelah kejadian yang terjadi pada anaknya. Mereka takut bahwa anaknya itu akan mengalami trauma sehingga mereka keluar dari Amerika. Mereka pun takut apabila Tali menjadi saksi dalam persidangan itu, dia akan bertatapan wajah dengan Alcala dan traumanya akan muncul kembali. Sehingga tanpa kehadiran korban, Alcala pun hanya mendapatkan hukuman 34 bulan atas dasar kekerasan yang dia lakukan. Kemudian setelah Alcala bebas pada tahun 1974, Alcala ini menculik seorang gadis berumur 13 tahun bernama Julie J. Jadi gadis itu dipaksa oleh Alcala untuk menghisap marihuana dan juga dia pun diciumi oleh Alcala, dilecehkan secara ciuman. Namun beruntung gadis itu tidak dipukuli ataupun diperkosa oleh Alcala. Nah, setelah kejadian tersebut, Julie pun melaporkannya kepada polisi. Akhirnya Alcala pun ditangkap untuk kedua kalinya. Kemudian pada tahun 1977, Alcala pun mendapatkan pembebasan bersyarat. Kemudian setelah itu Alcala pun pergi lagi ke New York. Di sana Alcala mendapat tuduhan telah membunuh seorang gadis bernama Ellen Jane Hoover. Jadi pada saat itu Ellen ini tiba-tiba menghilang dari rumahnya. Dan ketika polisi mengecek buku harian dari Ellen, mereka mendapati tulisan tangan dari Ellen menyatakan bahwa ia bertemu dengan seorang laki-laki bernama John Berger. John Berger ini merupakan nama alias dari Alcala ketika dia berada di New York. Ketika Alcala diinterogasi oleh polisi, dia menyatakan dia membantah bahwa telah membunuh Ellen. Dia memang mengaku mengenal Ellen, namun Alcala menyatakan bahwa dia tidak membunuh atau menculiknya sama sekali. Karena polisi juga tidak mendapatkan banyak bukti dan juga mayat dari Ellen tidak ditemukan, maka saat itu Alcala bebas dari jeratan hukum. Pada tahun 1978, Alcala ini mengikuti reality show bernama The Dating Game. Di acara tersebut, Alcala bersaing dengan 2 orang laki-laki lainnya untuk mendapatkan hati dari seorang gadis bernama Cheryl Bradshaw. Alcala mengaku sebagai seorang fotografer profesional. Setelah menjalani permainan cukup panjang, pada akhirnya Cheryl ini memilih Alcala sebagai pemenang dari ketiga laki-laki tersebut. Nah, setelah show tersebut, Cheryl tidak mau melanjutkan hubungannya dengan Alcala karena dia merasa bahwa Alcala ini merupakan laki-laki yang cukup menyeramkan dan aneh. Nah, hal inilah yang diduga menjadi dasar sakit hati dari Alcala yang kemudian membuatnya menjadi seorang pembunuh berantai. Sehingga inilah kenapa dia disebut sebagai The Dating Game Killer. Pada tanggal 20 Juni 1979, seorang anak gadis berumur 12 tahun bernama Robin Samso menghilang saat perjalanannya dari pantai menuju kelas baletnya. 12 hari setelah kejadian tersebut, mayat dari Robin ditemukan di sebuah hutan dan sudah membusuk. Polisi yang menginterogasi teman-teman dari Robin ketika Robin terlihat terakhir kalinya di pantai, mereka mengatakan bahwa ada seorang laki-laki aneh yang menawari mereka menjadi seorang fotomodel. Namun mereka semua menolak kala itu, dan setelah hal tersebut Robin pun langsung bergegas pergi dari pantai menuju kelas baletnya. Dari situlah terakhir kali Robin terlihat. Polisi yang meminta sketsa wajah dari laki-laki tersebut mendapatkan bahwa wajah itu adalah wajah Alcala. Begitu juga dengan penjaga hutan di mana mayat Robin ditemukan. Penjaga hutan itu pun juga mengatakan hal yang serupa. Dia melihat seorang laki-laki yang melintasi hutan tersebut. Nah, ketika penjaga hutan itu ditunjukkan sketsa wajah Alcala, dia pun menyatakan bahwa orang ini adalah laki-laki yang masuk ke hutan saat itu. Tak lama setelah itu, Alcala pun ditangkap oleh polisi. Loh, kok langsung ketangkep? Bagian mana pembunuh berantainya? Tunggu sebentar.
Ketika Alcala di dalam penjara menunggu waktu pengadilannya, saudara perempuannya pun menjenguk Alcala di penjara. Ketika mereka mengobrol, tanpa diduga polisi menyadap obrolan mereka. Di situ Alcala mengatakan kepada saudara perempuannya bahwa dia memiliki sebuah loker di daerah Seattle, dan dia mengatakan kepada saudara perempuannya tolong untuk buang semua yang ada di dalam loker tersebut. Nah, polisi yang merasa bahwa itu adalah barang bukti, secara sigap mereka langsung menuju rumah dari orang tua Alcala dan menggeledah rumah tersebut. Didapati ada sebuah nota penyewaan loker di daerah Seattle, sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh Alcala terhadap saudara perempuannya. Polisi pun bergegas menuju loker tersebut mendahului saudara perempuan dari Alcala. Ketika mereka membuka loker tersebut, betapa kagetnya mereka menemukan ada 2 buah kotakan, yang satu berisi banyak anting-anting dari perempuan, dan juga kotak satunya lagi yang berisi ratusan hingga ribuan foto dari gadis-gadis maupun laki-laki yang sebagian besar model-model yang tidak menggunakan busana sedikitpun dan berpose cukup seksual. Kemudian para polisi membawa bukti tersebut ke kantornya, lalu memanggil orang tua dari Robin untuk menanyakan apakah ada foto ataupun anting dari anaknya di situ. Betapa syok orang tua dari Robin ketika mereka melihat anting dari anaknya ada di dalam kotak tersebut, sehingga menguatkan bukti bahwa Alcala lah yang telah membunuh Robin. Lalu polisi pun merilis bagian kecil dari foto-foto yang ada di kotakan tersebut yang masih layak untuk dipampangkan dan menanyakan apakah ada keluarga yang mencari anak-anaknya yang hilang. Setelah diinvestigasi, akhirnya ditemukan beberapa nama yang memang sudah dipastikan bahwa orang-orang tersebut meninggal dan diduga kuat bahwa itu adalah perbuatan dari Alcala. Yang pertama, Jill Bercombe berumur 18 tahun. Gadis malang itu telah diperkosa, dan juga gadis malang itu telah dicekik sebanyak 3 kali menggunakan sabuk. 3 kali berarti pertama dia dicekik sampai pingsan, lalu dia dibangunkan, lalu dicekik lagi sampai pingsan, begitu terus sampai 3 kali. Setelah itu, ketika gadis tersebut disadarkan ketiga kalinya, Alcala pun mengambil sebuah batu lalu menghantam kepala gadis tersebut sampai mati. Yang kedua bernama Georgia Wikstead berumur 27 tahun. Gadis itu telah diperkosa, dipukuli, dan juga dicekik menggunakan stocking yang pada akhirnya dia pun dibunuh menggunakan palu. Yang ketiga bernama Charlotte Lamb berumur 31 tahun. Wanita tersebut telah diperkosa, dipukuli juga, dan juga dicekik menggunakan tali sepatu hingga mati. Yang keempat bernama Monique H berumur 15 tahun. Gadis tersebut telah diperkosa, dipukuli, namun beruntung dia masih bisa selamat. Yang kelima bernama Jill Parenteu, gadis berumur 21 tahun. Ia telah diperkosa, dipukuli juga, lalu dicekik menggunakan stocking hingga mati. Yang keenam adalah gadis terakhir yang sudah dibunuh oleh Alcala bernama Robin Samsoe. Robin diidentifikasi mati karena ditusuk oleh Alcala. Nah, rata-rata dari para korban yang ditemukan oleh polisi tersebut memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu yang pertama, mereka sama-sama diperkosa. Yang kedua, mereka sama-sama dicekik terlebih dahulu, lalu dibangunkan, kemudian baru dibunuh. Jadi Alcala ini ingin melihat wajah ketakutan mereka sebelum mati. Dan yang terakhir, yang paling keji, mayat dari para korban sebagian besar ini ditemukan dalam kondisi pose yang cukup aneh. Jadi pose yang dibuat oleh Alcala terlihat cukup artistik menurut dia. Seperti contoh gambar ini. Ini hanya perumpamaan contoh. Jadi kira-kira seperti itulah. Dan juga Alcala diduga telah membunuh 130 orang lainnya yang merupakan daftar dari foto-foto yang dikumpulkan oleh Alcala tersebut. Karena sampai hari ini polisi tidak bisa menemukan 130 orang tersebut. Entah karena mereka tidak melaporkan dirinya atau memang mereka telah dibunuh oleh Alcala tanpa sepengetahuan polisi. Persidangan terhadap Alcala ini dengan tuntutan hukuman mati berjalan sampai 3 kali. Jadi yang pertama, pada tahun 1980, para juri sudah memutuskan bahwa Alcala wajib dihukum mati. Namun pada tahun 1984, putusan hukuman mati tersebut dibatalkan atas dasar tidak ditemukan cukup bukti yang memberatkan bahwa Alcala wajib untuk dihukum mati. Kemudian persidangan kedua pada tahun 1986,
Juri pun memutuskan yang kedua kalinya bahwa Akala layak untuk dihukum mati. Namun pada tahun 2001 sekali lagi putusan tersebut dibatalkan dengan alasan salah satu saksi kunci, yaitu penjaga hutan yang menyatakan bahwa dia telah melihat wajah Akala bersaksi di pengadilan atas dasar tekanan dari polisi. Kemudian sidangnya yang terakhir pada tahun 2010 merupakan sidang yang paling menarik kala itu. Kenapa? Karena Akala hadir di persidangan sendirian tanpa didampingi pengacara. Karena mungkin dia merasa, kali ini aku pasti menang lagi dan aku tidak akan dikenai hukuman mati. Jadi dia merasa pede, menjadikan dirinya sebagai pengacaranya juga. Jadi ketika dalam persidangan, Akala ini akan menanyakan ke dirinya sendiri, berperilaku sebagai pengacara, menanyakan beberapa pertanyaan pada dirinya sendiri dengan nada yang cukup berat. Jadi nadanya dibuat beda, misalnya dia menanyakan, apakah kamu benar membunuh? Lalu Akala akan menjawabnya dengan suara khasnya dia sendiri. Dia melakukan dua peran di dalam pengadilan tersebut. Nah, yang menarik, yang tidak diduga Akala di persidangan tersebut, tiba-tiba salah satu saksi kunci yang muncul di persidangan tersebut, yaitu adalah Tali Sapiro, gadis malang yang sudah dia perkosa pertama kali. Betapa kagetnya Akala ketika melihat Tali datang sebagai saksi di situ. Sehingga pada akhirnya Akala pun dijatuhi hukuman mati ketiga kalinya. Nah, sekian cerita yang bisa saya sampaikan mengenai salah satu pembunuh berantai yang cukup keji kala itu. Bagaimana teman-teman, menarik ceritanya? Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.